Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang persamaan kuadrat bagian yang kelima. Dalam pertemuan yang kelima ini kita akan menentukan atau membentuk persamaan kuadrat dengan berbagai metode. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai aja. Bagian yang pertama, bagaimana cara menyusun akar-akar persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat, misalnya alfa dan beta. Nah, kalau diketahui berarti tinggal masukkan aja x kuadrat kurang alfa tambah beta x tambah alfa kali beta sama dengan 0. Sebagai contohnya, kalau ada tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 tambah akar 2 dan 3 kurang akar 2. Jadi misalkan 3 tambah akar 2 itu alfa, 3 kurang akar 2 itu beta. Jadi kita masukkan aja ke persamaan ini. Maka kita dapatkan x kuadrat kurang 3 tambah akar 2 tambah 3 kurang akar 2 x tambah 3 tambah akar 2 kali 3 kurang akar 2 sama dengan 0. Kalau akar 2 tambah minus akar 2 itu sama dengan 0, berarti tinggal 3 kali tambah 3. 3 tambah 3 ya, 6. Berarti ini 3 kali 3, 9 akar 2 kurang kali minus akar 2, minus 2. Berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Berarti hasilnya adalah x kuadrat kurang 6x tambah 9 kurang 2 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan x kuadrat kurang 6x tambah 7 sama dengan 0. Jadi sebenarnya yang penting diingat ini aja. Kalau ada perlu operasi-operasi yang lainnya itu adalah operasi aljabar biasa. Kemungkinan yang kedua itu adalah diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Kalau itu yang diketahui, maka tetap berpatokan ke yang tadi. Sebagai contohnya misalnya jika x1 dan x2 akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurang 2 sama dengan 0. Maka tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2. Nah, berarti misalkan aja 3x1 itu alfa dan 3x2 itu beta. Tentunya dari persamaan ini kita cari dulu x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Jadi x1 tambah x2 tadi rumusnya adalah min b per a. Kalau a-nya di sini sama dengan 3, b-nya 2, c-nya minus 2. Berarti minus b per a berarti minus 2 per 3. Kemudian x1 kali x2 tadi c per a, c-nya minus 2 berarti minus 2 per 3. Nah, lalu tadi kita misalkan alfa sama dengan 3x1 dan beta 3x2. Maka kita cari alfa tambah beta adalah 3x1 tambah 3x2 atau kita faktorkan 3 kali x1 tambah x2. x1 tambah x2 tadi sama dengan kita dapat min b min 2 per 3. Berarti min 2 per 3 ini habis ya, 3 dibagi 3, 1 berarti tinggal minus 2. Lalu kita cari alfa kali beta, yaitu 3x1 kali 3x2. 3 kali 3, 9 kali x1 kali x2. x1 kali x2 tadi minus 2 per 3, berarti 9 kali minus 2 per 3. 9 dibagi 3, 3 kali minus 2 sama dengan minus 6. Lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu x kuadrat kurang alfa tambah beta x tambah alfa kali beta sama dengan 0. Alfa tambah beta udah dapat, ini minus 2. Alfa kali beta udah dapat minus 6, tinggal masukkan aja kemarin. Maka kita dapat x kuadrat kurang minus 2x tambah minus 6 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 6 sama dengan 0. Jadi hanya ada dua kemungkinan, diketahui akar-akarnya atau diketahui hubungannya dengan persamaan kuadrat yang lain. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.